Pemirsa, di segmen ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan dosen program studi hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Pak Teuku Reza Syah. Pak Teuku, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, Pak Teuku, kita sama-sama menginginkan bahwa kekerasan di Myanmar segera berakhir. Tapi kalau kita mau kekerasan itu berakhir, tidak ada lagi korban yang jatuh begitu, itu syaratnya apa, Pak Teuku? Pertama, data terkini yang saya peroleh itu adalah dari investigator PBB ya, Thomas Andrew. Itu mengatakan kematian itu sudah level luar biasa, 70 orang wafat, mayoritas usianya di bawah 25 dan 2.000 orang sudah ditangkap tanpa prosedur. Agak sulit menangani hal ini karena kalau kita menginduk pada statement Thomas Andrew sendiri, rezim itu sangat sadis, maka untuk itu perlu langkah-langkah internasional yang sistematis. Agak semakin sulit karena walaupun sudah dilakukan sanksi-sanksi oleh dunia seperti Korea Selatan sudah mulai menarik investasinya, kemudian Thomas Andrew menyarankan sanksi juga multilateral atas industri gas dan minyak yang menghasilkan 1 miliar US dollar per hari. Cuman masalahnya, sanksi sulit diberikan karena rezim Myanmar ini sangat percaya diri. Mereka sangat dapat dikatakan secara psikologis itu supremacist mentality ya. Jadi sanksi dari dunia internasional akan sulit, kemudian pergerakan dari ASEAN juga sangat sulit. Kemudian pada saat yang sama korban berjatuhan terus-menerus. Memang ada sesuatu hal yang belum dilakukan dunia, itu namanya adalah responsibility to protect ya, R2P. Cuman masalahnya, dunia juga sulit membuktikan terjadinya pembantaian atas sulit membuktikan terjadinya pemusnahan etnis, itu pertama. Kemudian juga dunia sulit membuktikan terjadinya perpindahan manusia dalam jumlah sangat besar dari satu lokasi ke lokasi lain guna tujuan-tujuan pemurnian etnis misalnya. Sangat sulit dunia buktikan itu. Kemudian dunia juga mencoba melakukan langkah-langkah lain, misalnya mengandalkan diplomasi Indonesia. Indonesia sudah memiliki konsepsi lewat ASEAN, tapi terakhir juga tidak optimal karena rezim Myanmar juga tidak bergerak. Jadi dalam hal Teuku, ini kita berhadapan tapi kalau dengan kita mengandalkan mengenai proses dinamika politik yang ada di dalam negeri Myanmar ya, tanpa mencampuri kedaulatannya, masih bisa tidak kita mengandalkan Myanmar paling tidak melunak begitu terhadap pengunjuk rasa? Inilah yang selalu kita katakan antara kelompok yang tersingkir dengan kelompok yang sekarang sedang memimpin kelompok militer tersebut agar terjadi konsultasi, agar terjadi rekonsiliasi. Itu yang dunia senantiasa harapkan. Tapi saya tidak melihat hal ini terjadi karena adanya supremacist mentality dari rezim tersebut. Jadi sementara yang bisa melunakkan Myanmar itu adalah China, saya pikir. Karena mereka memiliki perbatasan darat, kemudian juga Myanmar memiliki ketergantungan yang sangat tinggi atas China, sekitar 30% ekspor Myanmar itu menuju ke China. Jadi sangat sulit tekanan dari luar saat ini, kecuali kalau China juga ikut mendukung sanksi internasional tersebut. Mengharapkan China masih bisa, Pak Teuku? Ya, untuk itu kan perlu langkah-langkah yang sangat khusus. ASEAN sudah melakukan dialog dengan China, tapi hasilnya belum dibuka. Mungkin Sekjen PBB harus langsung berhubungan dengan China untuk meminta China melakukan sanksi-sanksi yang tersendiri atas Myanmar. Pak Teuku, dengan kemudian beberapa langkah yang mungkin belum ada titik terangnya begitu ya, apakah ini artinya bahwa kekerasan di Myanmar ini masih akan berlangsung cukup lama begitu? Ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa diramalkan ya. Tapi kalau kita perhatikan, keadaan itu bisa berubah lewat kampanye massal media massa. Misalnya keadaan pada saat 50 tahun silam, Perang Vietnam itu salah satu alasan menurunnya adalah karena publikasi massal atas kekejaman rezim Amerika Serikat di Vietnam.
Kemudian konflik Timur Tengah juga bisa dikurangi menyusul pemberitaan yang luar biasa. Saya pikir kalau dunia secara sistematis mengupayakan kampanye internasional untuk bersimpati atas kelompok-kelompok minoritas di Myanmar, kemudian dijadikan agenda-agenda internasional dalam berbagai media massa internasional, saya pikir ini berpotensi membuat jengah pemerintah militer di Myanmar saat ini. Baik, Pak Teguh terakhir, ini sekarang kalau untuk action dari Indonesia sendiri, kira-kira tindakan dari pemerintah Indonesia paling maksimal yang mungkin bisa dilakukan untuk turut membantu membuat persoalan kekerasan di Myanmar ini mereda, bagaimana Pak Teguh? Kita sudah mencoba banyak sekali hal. Kita sudah melakukan mekanisme lewat ASEAN sudah. Kita sudah melakukan mekanisme terpisah dengan mitra-mitra ASEAN kita sudah. Tapi saya pikir masih terbuka jalur-jalur khusus misalnya. Kita sesama Asia sangat menghargai senioritas. Ya tentunya Myanmar hendaknya sadar bahwa praktek-praktek kenegaraan yang dilakukan saat ini itu pernah terjadi di Indonesia. Jadi intinya Indonesia adalah laboratorium terbaik untuk penyelesaian krisis Myanmar. Untuk itu kita perlu melakukan pendekatan yang benar-benar berbeda. Levelnya bukan negara, tapi tokoh-tokoh kasepuhan Indonesia. Misalnya kita masih memiliki Ibu Mega. Ibu Mega bisa menjadi personifikasi Aung San Suu Kyi pada saat dia melihat dirinya tersisih dan kemudian naik. Kemudian kita masih memiliki figur seperti Pak Tri Sutrisno. Beliau adalah figur yang pernah memimpin TNI pada saat pemerintahan Pak Soeharto. Kita masih memiliki Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa membawa transisi ke arah kehidupan yang lebih sipil. Jadi ini yang belum kita coba, membawa kesepuhan Indonesia dan juga kesepuhan Singapura misalnya, Goh Chok Tong, kemudian juga kesepuhan Malaysia seperti misalnya Mahathir Mohamad dan juga tokoh negara dari Filipina seperti mantan Presiden Ramos. Jadi kalau tokoh-tokoh ASEAN ini dikumpulkan dan mereka menjadi referensi pemerintahan Myanmar, saya pikir Myanmar bisa melihat bahwa praktek terbaik sudah ada di ASEAN. Baik, Pak Teguh Rezasa, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Teguh. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda headline news pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami akan mulai menerima penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Halo Pak Iwan dari Jember. Baik, belum tersambung. Saya akan langsung kepada Pak John Seto dari Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Mas Eko. Ya. Pagi Pak John, silakan. Ya ini sangat bagus, yang sangat headline yang dibahas begini ya. Myanmar persoalan bersama. Memang kita beberapa minggu ini perhatian sangat dengan kejadian di Myanmar. Sudah memakan korban yang lebih daripada 70 orang. Saya sangat tertarik dengan ini. Kenapa? Waktu kejadian junta militer melakukan satu etnis Rohingya di Rakhine, provinsi Rakhine, itu Indonesia langsung aksi. Ya, Presiden kita mengirim Menlu. Tahu-tahunya direspon sama junta, sama pemerintah Myanmar. Tapi kok kejadian sekarang ini pemerintah kita kok agak kurang apanya. Karena begini, saya sangat yakin kalau Indonesia tidak masuk ke dalam mencampur urusan dalam negeri tapi kalau Indonesia datang kayak kejadian yang berapa tahun yang lalu itu, dia pembantaian di Rakhine itu tahun lebih itu, pasti Myanmar itu akan salut, akan setidaknya mendengar apa Indonesia, Pak. Kenapa? Kita sekarang terjadi di Afghanistan, ya. Afghanistan kan Indonesia juga, contoh dengan Pak Yusuf Kalla ke sana. Ya. Memang betul kata apa tadi yang pengamat tadi, betul-betul Indonesia ini sangat disegani, ya. Jangankan di ASEAN, di taraf
Dia sudah di Asia apa kayak di Afghanistan, di Arab sana. Jadi seharusnya Indonesia lebih apa? Lebih proaktif. Kalau Cina diharapkan tidak akan bisa, Pak. Yakin saya. Ya. Oke. Dan satu-satunya yang bisa diterima dia Indonesia. Nah, karena kita pengalaman juga ya. Di Kamboja kita juga punya pasukan kita pernah melaporkan di Kamboja ini. Ya mudah-mudahan ya ini didengarlah sama menteri kita. Karena kasihan kita. Terima kasih Pak John Seto. Ya. Kami sudah menangkap poinnya ya. Di belakangnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Myanmar sebagai negara tetangga dan negara sahabat Indonesia di dalam ASEAN hingga sekarang ini kondisinya semakin memprihatinkan. Sejak kudeta militer 1 Februari yang lalu, Mas, telah mengakibatkan korban 70 orang meninggal dunia akibat kekerasan. Dan ada 2.000 orang ditahan karena protes penolakan terkait dengan kudeta militer. Nah, bahkan menurut investigator PBB Thomas Andrew, bahwa sekarang ini Myanmar dikontrol oleh rezim yang sadis dan juga ilegal. Nah, dari situlah Mas, kami mendukung politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif untuk turut serta mencari solusi atas Myanmar dengan menggalang negara-negara anggota ASEAN maupun negara berpengaruh seperti Tiongkok. Nah, hal ini dikarenakan bahwa permasalahan internal Myanmar ini bisa berdampak negatif pada negara-negara ASEAN, bahkan negara-negara di dunia, yaitu terkait dengan penyebaran COVID-19, di mana sekarang ini Mas, di saat pandemi global COVID-19, seluruh negara di dunia bekerja keras bersama-sama untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Sementara Myanmar yang terus bergejolak ini sangat berpotensi meledakkan wabah COVID-19 di negaranya, bahkan juga di negara-negara lainnya. Nah, bagaimanapun juga Mas, sampai saat ini banyak warga negara asing yang masih berada di Myanmar. Belum lagi kalau terjadi pengungsian atau eksodus besar-besaran dari Myanmar ke negara-negara lain. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Saya kembali ke Pak Iwan di Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kevin dan Mas Eko. Waalaikumsalam. Silakan Pak Iwan. Juga yang namanya militer itu yang dipakai adalah hukum darurat militer. Tetapi itu timbulnya ada latar belakang gitu. Latar belakangnya itu berkaitan dengan sistem politik, sistem sosial, sistem hukum, sistem religiusitas. Itu yang memicu timbulnya kudeta militer seperti ini. Nah, sistem ini berdiri di atas suatu paradigma, dan paradigma sudah anomali, maka timbullah krisis. Nah, krisis di Myanmar ini sudah sampai tingkat kejahatan kemanusiaan, sehingga bangsa lain ikut, PBB terutama itu juga memperhatikan bagaimana itu. Tapi yang terang latar belakang dan isinya, caranya itu kudeta militer ini jelas latar belakangnya adalah sosiokultural, sosiopsikologis, sosiohistorisitas dan religiositasnya. Nah, ASEAN itu punya kepentingan itu karena memang dia anggota ASEAN. Cuma bagaimana sistem diplomasinya, nah itu yang perlu dibahas. Ini pelajaran bagi Indonesia. Sejarah telah membuktikan kan, tahun 47 sampai 45 sampai 49, kemudian tahun 50 sampai 59, 59 sampai 66 sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi? Militer itu baru bergerak di Indonesia, beda itu. Jadi kalau sudah masalah yang prinsip, yaitu ideologi nasional, ideologi nasional, konstitusi, kemudian lambang negara, lalu status eksistensi negara dan pembangunan nasional, itu kalau itu terganggu berhenti, dia bergerak. Dan sekarang ini saya menilai Undang-Undang Nomor 20 tahun 19 itu menunjukkan adanya hukum darurat sipil melihat isinya. Jadi hati-hatilah ambil pelajaran bahwa jangan sampai militer tampil kemudian bisa menjadikan krisis dan merugikan kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Itulah tadi penelpon kita pada pagi ini, Mas Eko. Banyak yang beberapa tadi berharap bahwa Indonesia lebih berperan begitu dalam ikut membantu proses melunaknya militer terhadap demonstran di sana, Mas Eko. Ada tidak sih mungkin yang bisa dilakukan Indonesia yang lebih maksimal lagi tanpa mencampuri urusan dalam negeri dari Myanmar, Mas Eko? Ya pasti ke depan akan ada peran yang lebih dari Indonesia. Ya peran pertama kan sudah dilakukan oleh Menlu ketika bertemu dengan Menlu Myanmar di Don Muang di Thailand.
di bandara. Memang belum ada konsensus yang bagus dalam pertemuan itu. Tapi itu menunjukkan bahwa Indonesia ya yang dipandang paling terhormat mungkin ya, paling mumpuni lah di ASEAN karena negara besar, ini juga ikut dalam mengatasi krisis di Myanmar. Tapi sebetulnya bukan hanya Indonesia yang berperan, PBB juga sudah melakukan hal itu ya kan. Mereka kemarin sudah melakukan resolusi ya, intinya adalah mengecam, kemudian meminta kepada Myanmar untuk membebaskan tahanan politik mereka. Kemudian juga menghargai serta pemilu yang kemarin. Nah ini kan sebetulnya ujungnya kemarin adalah pemilu yang kemudian dianggap oleh junta militer itu adalah curang, yang kemudian menggulingkan Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin resmi di sana, termasuk presidennya. Nah ini kan kemudian berlanjut terus. Di Myanmar hal seperti ini, kudeta seperti ini, sebetulnya kan bukan yang pertama sekarang. Kemarin-kemarin juga sudah hal yang biasa. Jadi memang junta militer ini ketika mereka dalam tanda kutip diganggu ya, kepentingannya tidak terakomodasi, pasti akan bereaksi seperti ini. Jadi memang agak unik nih Myanmar, karena memang dalam jangkauan militer di sana. Dulu pernah Aung San Suu Kyi kan pernah melakukan demo dan lain-lain, kemudian dipenjara, kan. Nah setelah itu proses demokrasi di sana mulai berjalan, ya. Tapi ketika kemudian pemilu dilakukan dan kubu Aung San Suu Kyi itu menang, kemudian junta militer tidak percaya, kemudian juga kembali melakukan kudeta. Nah ini terus berulang. Memang harusnya menjadi pelajaran bagi Myanmar di sana bahwa yang namanya militer itu memang tidak harus masuk terlalu jauh di sana. Tapi karena mereka sekarang dikuasai militer, ya, akhirnya semuanya menjadi kendali militer. Jadi memang rumit memang di Myanmar ini. Jadi kalaupun Indonesia maupun ASEAN harus masuk, tentu harus melalui strategi yang bagus. Nah Myanmar ini sekarang sedang melakukan ini kan, menyewa semacam jasa pelobi ya. Nah, itu dari Kanada kalau tidak salah, lahir di Iran, dia keturunan Israel dan lain-lain. Nah ini pernah dipakai oleh negara-negara Afrika ya, terutama yang mereka pernah bergejolak begitu, untuk melobi negara-negara di dunia yang lain, termasuk Amerika, Uni Emirat Arab, Israel, Rusia maupun Cina yang dianggap mempunyai hubungan bisnis dan lain-lain dengan Myanmar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberitahu bahwa dunia luar bahwa yang terjadi di Myanmar itu tidak seperti yang diberitakan oleh media-media di luar negeri. Itu tujuannya sebetulnya. Tapi ini kan kita tidak serta-merta percaya dengan hal itu. Bahwa fakta bahwa terjadi pembunuhan di sana dengan demonstran saya di sana sudah 70 orang lebih mungkin sekarang, dan 2.000 orang ditahan, itu menunjukkan bahwa kekerasan di sana sampai sekarang masih terjadi. Dan nyata ya Mas? Dan nyata. Jadi mungkin ini butuh kerja keras lah bagi semua pihak, termasuk pelobi ini yang dibayar mahal kan, $2 juta itu. Hanya untuk meyakinkan negara-negara luar bahwa di Myanmar tidak seperti yang diberitakan oleh media-media Barat. Ya, tapi faktanya korban terus berjatuhan begitu. Betul, yang membingungkan. Baik, Mas Eko, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau kita mencermati mengenai dinamika yang terjadi di Myanmar ya, kalau kita lihat tampaknya tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Tuku, pengamat hubungan internasional, bahwa junta militer Myanmar ini sangat percaya diri. Mereka juga tidak ada tanda-tanda melunak begitu terhadap demonstrasi, padahal aksi kekerasan, pelanggaran kemanusiaan terjadi di sana, bahkan sempat viral ya waktu itu ada anak perempuan remaja begitu ya, 19 tahun yang kemudian ditembak mati salah satu demonstran. Masih bisakah kemudian kita berharap bahwa pengaruh internasional yang mungkin datang begitu banyak begitu masih bisa mengubah begitu ya approach ataupun pendekatan dari Myanmar ketika kondisinya seperti itu, Mas? Mereka juga tidak ada tanda-tanda untuk melunak terhadap demonstran. Ya, karena ini bukan pertama kali di Myanmar, ini sering berulang. Jadi memang junta militer ini dalam posisi percaya diri ya, kekuatan mereka kan sekarang sangat kuat sekali di sana. Jadi mungkin eskalasinya akan panjang nih kan. Nah kita akan melihat nanti tanggal 15 Maret ini ketika Aung San Suu Kyi mulai disidangkan ya. Kan ketika dia dituduh melakukan korupsi 8,5 miliar ditambah
menyuap 10 kilogram kalau tidak salah emas kepada koleganya yang kemudian itu menjadi barang bukti junta militer untuk menahan Aung San Suu Kyi. Jadi ketika Aung San Suu Kyi ini mungkin banyak orang menganggap pengadilan nanti adalah pengadilan yang sudah disetting lah kira-kira begitu. Ketika Aung San Suu Kyi dijatuhkan sanksi atau dijatuhkan penjara, di penjara gitu berapa tahun, nah ini tentu eskalasinya mungkin akan semakin besar ya kan. Demonstrasinya akan semakin besar dan tentu ini menimbulkan kerugian yang sangat banyak di Myanmar. Nah, disitulah mungkin akan peran di dunia lain, di dunia barat mungkin peran-peran itu mungkin akan mulai menggeliat, akan mulai tinggi lagi, termasuk Indonesia. Nah, kalau ini nggak mulai selesai, ya tentu akan merugikan banyak pihak. Ya, negara-negara ASEAN pasti juga akan terganggu. Tidak signifikan mungkin ketika Myanmar ini dalam sisi bisnis mungkin ya dari ekonomi ke Indonesia, tapi pengaruhnya di ASEAN tentu juga semakin besar ketika ini tidak selesai kan. Ya, tapi konflik yang terjadi di Myanmar bisa menular ke negara lain tidak? Apa yang terjadi di Myanmar bisa terjadi di Indonesia tidak sih, Mas Eko? Ya, Indonesia pernah terjadi dulu, tapi kan sekarang Indonesia menjadi negara demokrasi yang sangat bagus lah mungkin ya. Di negara-negara ASEAN junta militer ini mungkin tidak ada selain di Myanmar ya. Mungkin di Thailand betul ada junta militer, tapi mereka kan sistem monarki juga. Masih akan dilihat di sana. Yang lain-lain saya kira damai-damai saja tuh di negara ASEAN. Memang Myanmar ini memang unik kan. Jadi karena militernya terlalu kuat, dia masuk ke dalam. Jadi ketika sipil berkuasa dan dianggap ini tidak menguntungkan bagi junta militer, pasti akan terjadi lagi kudeta semakin itu. Jadi peran Indonesia saya kira nanti ke depan pasti akan lebih serius ya kan, lebih kelihatan kalau memang ini berkelanjutan. Kan kita baru melihat ini dari mulai 1 Februari lalu ya, ketika kemudian junta militer mengambil alih kekuasaan dari Aung San Suu Kyi. Ya, sempat tadi ada yang khawatir mengenai penyebaran COVID-19, Mas Eko, yang mungkin bisa saja menjadi epicentrum baru nih di Myanmar. Perlukah mungkin kita melakukan langkah pencegahan sejak dini untuk mencegah COVID-19 itu menyebar kalau memang betul peningkatan terjadi di Myanmar pasca demonstrasi? Saya kira iya. Myanmar ini pemerintahnya memang ketika dia melakukan represif terhadap rakyatnya, pasti dia akan berpikir yang lain-lain, apalagi COVID ini ya. Pasti yang dipikirkan adalah menguasai dulu keadaan di sana. Pasti terjadi juga ledakan klaster baru di beberapa tempat di Myanmar. Karena sekarang kita lihat hampir semua warga di Myanmar itu turun jalan ya untuk memprotes junta militer yang tindakannya sudah sangat berlebihan. Jadi ketika Indonesia dan negara-negara lain meminta warganya untuk pulang, saya kira itu menjadi salah satu indikasi bahwa di sana akan lama ini kerusuhannya. Tentu COVID di sana juga pasti akan semakin tinggi kan. Ketika orang juga tidak mematuhi protokol kesehatan, nah itu tentu akan sangat disesalkan banyak pihak. Tapi kalau kita mengharapkan ada sanksi tegas, Mas Eko, untuk Myanmar, ya mungkin itu datang dari PBB ataupun dari negara-negara lain, itu bisa tidak terlaksana? Sementara ini 15 anggota Dewan Keamanan PBB sudah melakukan pernyataan bersama, termasuk Cina yang menjadi kompatriotnya yang menjadi sama Myanmar. Jadi mereka meminta kepada Myanmar untuk membebaskan tahanan-tahanan politik mereka ya selama ini. Kemudian juga untuk menghargai pemilu di sana, mengakui pemilu di sana, kemudian meminta juga kepada junta militer untuk menahan agar tidak melakukan represif lagi kepada rakyatnya yang memakan korban lebih dari 70 orang ini kan. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira tentu PBB tidak akan melakukan hal-hal di luar itu lagi. Tapi ketika ini tidak dilakukan, saya kira PBB akan melakukan hal-hal yang lebih keras lagi, terutama negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika. Ya kan? Baik, Mas Eko, kita akan tunggu perkembangan yang terjadi nanti di Myanmar. Semoga kekerasan betul-betul tidak terjadi lagi di sana. Terima kasih Mas Eko, sama kami pada pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Selain negara-negara ASEAN, Tiongkok yang kini mulai menancapkan reputasinya di kawasan barangkali juga bisa didorong untuk lebih berperan menjadi penengah. Apalagi mereka secara geopolitik maupun ekonomi kini sangat dihormati. Di sisi lain, negeri tirai bambu ini juga punya kepentingan ekonomi sehingga membutuhkan kestabilan politik di
kawasan ini. Belum tentu berhasil memang, namun intinya segala upaya diplomasi mesti dilakukan untuk menghentikan aksi kekerasan ini demi kemaslahatan bersama dan kepentingan kemanusiaan. Prinsip tidak mencampuri urusan internal negara bukan pula berarti dunia tidak berbuat apa-apa. Kejahatan atas kemanusiaan ialah persoalan bersama umat manusia yang mesti dilawan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial. Metro TV